Baik adik-adik sekalian, sekali lagi bahwa materi pemetaan geologi ini sebagian besar materinya itu sudah ada di dalam buku Geologi untuk Pertambangan Umum. Jadi adik-adik bisa membaca khususnya pada bab 7 pada bagian pemetaan geologi. Kalau misalnya suara saya agak kurang jelas nanti silakan diinikan aja, diaktifkan audionya untuk diingatkan ke saya kalau kurang ini, kalau tidak jelas atau share screen-nya kurang jelas ya. Baik, Pak. Baik, kuliah kita ini adalah mengenai pemetaan geologi. Jadi kita akan membahas bagaimana metode-metode yang dilakukan di lapangan. Dan setahu saya, adik-adik semuanya sudah memprogramkan mata kuliah dasar yang bersifat keahlian. Misalnya dimulai dari geologi dasar, kemudian petrologi, kemudian geologi struktur, mestinya sedimentologi juga sudah, apalagi ya, mineralogi atau kristalografi, ya itu semuanya sudah diambil. Nah sekarang di dalam mata kuliah metode geologi lapangan atau pemetaan geologi ini, kita akan fokus bagaimana kita mengumpulkan data-data yang sudah kita pelajari itu. Misalnya terkait dengan data batuan, data struktur, data mineral, kemudian data geomorfologi, itu semuanya akan kita bahas di dalam perkuliahan kita dalam mata kuliah ini. Jadi pemetaan geologi ini sebenarnya adalah mata kuliah pengantar sebelum melakukan kuliah lapangan atau kunjungan lapangan, baik dalam bentuk kuliah lapangan atau maupun field trip biasa, ya seperti itu. Nah, di dalam kuliah kita ini ada banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan. Jadi tinggal adik-adik semuanya pelajari, baik yang berbahasa Inggris, ada juga 1-2 yang berbahasa Indonesia, tapi setahu saya yang berbahasa Indonesia itu umumnya masih dalam bentuk diktat, masih dalam bentuk penuntun praktikum, dan saya tidak tahu apakah ada sudah menyusun dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan. Nah, textbook untuk metode geologi lapangan ini umumnya berbahasa Inggris, dan ini ada satu seri buku yang sebenarnya sangat bagus untuk adik-adik pelajari, untuk adik-adik miliki. Sudah ada tersedia juga secara ini di internet. Meskipun saya tidak tahu apakah itu legal atau ilegal ya, tetapi itu ada tersedia di internet. Misalnya contoh ini adalah seri dari The Geological File Guide Series. Ini diinikan oleh oleh geologis Inggris kalau tidak salah. Ini buku yang pertama adalah Basic Geological Mapping atau pemetaan dasar-dasar pemetaan geologi. Kemudian ada juga seri berikutnya, yaitu pemetaan geologi struktur. Nah, ini juga masih bagian dari seri itu. Kemudian yang ketiga ada The File Description of Igneous Rock atau deskripsi lapangan untuk batuan beku. Kemudian ada buku ketiga, Sedimentary Rock in the File atau batuan sedimen di lapangan. Ini practical guide-nya atau petunjuk praktisnya di lapangan. Kemudian ada juga File Description of Metamorphic Rock. Jadi ini sangat lengkap sebenarnya dalam satu seri buku ini. Ini ada 5 seri. Ini semuanya sudah mencakup mengenai struktur geologi maupun petrologi. Apakah itu batuan sedimen, batuan beku, maupun batuan metamorf. Jika di luar seri ini ada buku-buku yang lain banyak sekali. Misalnya contoh ini ada Geological File Technique, ya. Ini ditulis oleh Angela Ko. Jadi tinggal diinikan saja. Ini juga tersedia di internet. Kemudian ada The File Guide to Geology. Jadi ini banyak sekali buku yang terkait dengan MGL ini. Artinya tidak ada alasan bahwa kita kekurangan literatur untuk topik ini. Nah, sekarang sebelum kita memasuki lebih jauh mengenai metode-metode lapangan, maka kita harus memahami dulu mengenai peta geologi. Jadi peta geologi ini adalah hasil akhir dari setiap atau semua kegiatan lapangan seorang geologis. Makanya juga adik-adik sekalian, di dalam
tahap akhir perkuliahan nanti pada saat penyusunan skripsi, maka salah satu tugas akhir adalah membuat peta geologi dari daerah yang kita teliti. Makanya kompetensi kita sebenarnya adalah untuk membuat peta geologi, khususnya peta geologi. Jadi saya berulang kali sampaikan bahwa kompetensi kita sebagai seorang geologis, calon geologis di masa yang akan datang adalah membuat peta-peta, apakah itu mulai dari peta pendahuluan, kemudian peta yang sifatnya detail, itu semuanya harus bisa atau harus mampu kita membuatnya. Sehingga kalau misalnya ada mahasiswa geologi yang tidak tahu membuat peta atau tidak bisa menggambarkan peta dengan baik, dengan bagus, dengan rapi dan sebagainya, maka itu dia gagal memenuhi kompetensinya sebagai seorang calon geologis. Jadi adik-adik sekalian, perkuatlah kapasitas adik-adik sekalian untuk membuat peta geologi. Sekarang ini semua mahasiswa itu sudah sangat dimudahkan dengan banyaknya software-software untuk pembuatan peta, untuk pembuatan menginput data dan sebagainya. Kalau dulu itu semuanya dilakukan secara manual, tetapi sebenarnya ada plus minusnya. Artinya kalau misalnya dibuat secara manual, maka kita betul memahami filosofi pembuatan peta. Nah, kalau membuat dengan menggunakan software, maka itu kadang-kadang kita kalau kita tidak tekun atau tidak rajin belajar, maka kadang-kadang kita jadinya tidak lebih dari seorang operator. Jadi bukan jadi geologis, tapi menjadi operator yang bisa menggunakan software. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi pada saat membuat peta itu, kalau kita menggunakan alat bantu software, maka kita harus memahami betul prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan peta. Baik, sekarang peta geologi ini apa sih sebenarnya peta geologi ini yang kita mau buat ini? Jadi kalau kita definisikan, peta geologi itu adalah peta tematik yang menyajikan secara grafis hasil pengamatan dan interpretasi geologi suatu daerah pada suatu bidang horizontal. Jadi kalau kita lihat definisi ini, ada 4 bagian dari definisi itu yang harus memenuhi syarat sehingga bisa disebut sebagai peta geologi. Yang pertama, peta geologi itu adalah peta tematik. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa peta itu kan sebenarnya ada secara umum ada 2 macam, ada yang disebut dengan base map atau peta dasar, dan ada yang disebut dengan peta tematik. Nah, peta dasar itu biasanya hanya menampilkan data-data umum, data-data yang sifatnya general, itu yang bisa digunakan oleh semua disiplin ilmu. Jadi misalnya peta dasar itu bisa digunakan untuk membuat tentu saja peta geologi, bisa juga dibuat untuk membuat peta sebaran kependudukan, peta sebaran pendidikan, peta macam-macam ya, peta apalagi ya, perencanaan wilayah, peta, banyak sekali peta dari peta dasar itu. Nah, peta dasar itu umumnya berbentuk peta topografi atau peta rupa bumi. Nah, kalau peta topografi atau peta dasar ini kita masukkan informasi-informasi yang sifatnya spesifik, maka itu disebut dengan peta tematik. Artinya peta yang punya kekhususan, punya informasi yang digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu. Itu yang disebut dengan peta tematik. Nanti kalau kita berbicara geologi ini, nanti peta ini akan dibagi lagi menjadi ada yang disebut dengan peta sistematik dan ada yang disebut dengan peta tematik saja. Jadi peta sistematik itu nanti akan kita bahas nanti di tengah pertemuan ini. Jadi sekali lagi peta geologi itu adalah peta tematik. Nah, tentu saja karena dia adalah peta, maka dia semua data yang dimasukkan di dalam peta tematik ini disajikan secara grafis, artinya dalam bentuk penggambaran. Nah, apa yang kita gambar itu adalah berupa hasil pengamatan dan interpretasi geologi suatu daerah. Nah, interpretasi geologi ini apa saja? Yang paling penting tentu saja adalah tentang batuannya. Nah, nanti dari batuan ini akan berkembang menjadi membahas mengenai stratigrafinya, kita bahas mengenai struktur geologinya, kita bahas mengenai sumber daya mineral yang ada di suatu daerah, dan kemudian kita bahas bagaimana sejarah geologinya daerah tersebut, atau bagaimana proses-proses geologi yang mengontrol
daerah tersebut hingga terjadi seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi peta geologi itu menyajikan semua data-data ini, batuan, stratigrafi, geologi struktur, kemudian sumber daya mineral, dan sejarah geologi. Itulah peta geologi. Nah, ini semuanya disajikan dalam suatu bidang horizontal. Nah, jadi kalau misalnya suatu daerah itu, kita tahu daerah itu tidak, permukaan bumi ini tidak ada yang datar, ada yang berbentuk perbukitan, ada yang pegunungan, dan tentu saja ada juga yang relatif datar. Nah, semuanya itu diproyeksikan menjadi suatu bidang datar, dan kemudian di situ diplot data-data geologi, dan setelah data-data geologi itu diplot, barulah kemudian diinterpretasi, dan hasilnya adalah suatu peta geologi. Itulah definisi dari peta geologi secara keseluruhan. Nah, apa sih manfaat peta geologi ini kita buat? Jadi sekali lagi bahwa peta geologi itu adalah presentasi grafis dari data-data geologi pada bidang horizontal. Nah, karena ini di bidang horizontal, maka ini juga bisa diproyeksikan menjadi sebuah penampang geologi. Jadi penampang geologi ini, semua data peta geologi tadi yang disajikan secara grafis, ini kemudian bisa dipresentasikan secara vertikal atau pada bidang vertikal. Itu yang disebut dengan penampang geologi. Jadi peta geologi dengan penampang geologi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak lengkap suatu peta geologi kalau tidak memiliki penampang geologi. Nah, sementara penampang geologi itu dasarnya adalah dibuat dari peta geologi. Nah, sehingga kalau digabungkan peta geologi dengan penampang geologi ini, maka hasilnya adalah visualisasi spasial dan hubungan geologi secara 3 dimensi. Baik itu lokasi, ukuran, bentuk, dan sifat suatu fenomena geologi. Jadi kalau misalnya saya gambarkan begini, kalau kita menggambar di program studi teknik yang lain, ada mata kuliah yang disebut dengan menggambar teknik. Dan pada saat menggambar teknik itu seorang mahasiswa itu akan diminta untuk menggambarkan suatu benda 3 dimensi ke dalam proyeksi 2 dimensi. Baik itu tampak atas, tampak samping, tampak bawah, dan seterusnya seperti itu. Jadi itu diproyeksikan, satu bidang 3 dimensi itu diproyeksikan menjadi 2 dimensi, dan kalau digabungkan menjadi satu, maka itu tetap menjadi 3 dimensi. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Ini adalah suatu material, ya, suatu material yang kemudian digambarkan dalam 2 dimensi, tampak atasnya seperti yang ini, seperti yang di atas ini, tampak sampingnya seperti yang ini, dan bisa juga ada nanti tampak depan, tampak samping sebelah kiri, tampak belakang. Ini semuanya kalau disatukan itu menjadi 3 dimensi. Jadi seperti itulah peta geologi. Kalau kita menggabungkan peta geologinya dengan penampang geologinya, nah, maka hasilnya adalah penampang 3 dimensi. Contoh seperti ini. Misalkan ini adalah sebuah peta geologi, ini kita gambarkan dalam sebuah peta, dan kemudian peta ini kita buat penampang, modelnya seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Jadi ini adalah penampang. Nah, kalau penampang ini kita buat dalam 4 sisi ini, dan kemudian kita satukan, maka jadinya adalah bentuk sebuah blok diagram seperti ini. Jadi kita bisa menggambarkan kondisi geologi suatu daerah itu dalam 3 dimensi. Jadi akhirnya dari 2 dimensi itu kita menjadi punya bayangan, punya persepsi mengenai bentuk-bentuk geometri suatu fitur-fitur geologi di lapangan. Apakah itu dia berupa intrusi, apakah itu bidang perlapisan, apakah itu bidang patahan, dan macam-macam. Artinya, kita dengan membuat peta geologi ini, kita bisa memberitahukan, menyampaikan kepada halayak, kepada semua orang, bahwa begini loh bentuknya sebaran geologinya di permukaan dan di bawah permukaan pada daerah-daerah tertentu. Nah, ini peta geologi 3 dimensi ini nanti manfaatnya banyak sekali. Jadi makanya di dalam geologi itu nanti akan berkembang menjadi begitu banyak disiplin ilmu cabang dari geologi. Nah, misalnya untuk kegiatan pertambangan, nanti itu akan muncul yang disebut dengan geologi tambang, ya, geologi tambang. Nah, geologi tambang ini berbeda dengan teman-teman di teknik pertambangan, karena geologi tambang itu fokus kepada eksplorasi sampai kepada perhitungan sumber daya. Nanti teman-teman di S1 tambang itu yang kemudian akan membuat perencanaan tambang dan melakukan eksploitasi. Jadi ini semuanya dihasilkan, data
geologi tambang ini dihasilkan dari peta geologi yang kemudian spesifik untuk menyampaikan penyebaran mineral. Kemudian juga peta geologi ini bisa dibuat atau digunakan untuk memetakan potensi bencana, digunakan untuk tata ruang dan wilayah, digunakan untuk lingkungan, digunakan untuk keperluan sipil, dan banyak macam. Jadi banyak sekali kegunaan dari peta geologi ini. Nah, tentu saja kalau kita mau membuat peta geologi yang bisa digunakan oleh teman-teman di sipil misalnya, atau teman-teman di lingkungan, atau teman-teman di perencanaan wilayah, maka di samping kita memiliki pengetahuan geologi yang cukup, maka kita juga perlu memiliki wawasan mengenai bidang-bidang ilmu yang lainnya. Nah, di sini. Nah, nanti itulah sebabnya makanya ada yang disebut dengan spesifikasi. Jadi adik-adik sekalian semuanya, kalau sampai ke skripsi nanti membuat peta geologi, maka adik-adik semua menjadi seorang geologis. Tetapi nanti geologisnya itu akan diberikan spesifikasi masing-masing tergantung kepada skripsinya. Jadi misalnya kalau ada, oh saya mau fokus kepada geologi teknik, nah, saya mau fokus kepada perhitungan cadangan, saya mau fokus kepada bencana dan sebagainya. Jadi itu semuanya sangat tergantung kepada minat adik-adik sekalian untuk dikembangkan nanti mau kemana spesifikasinya. Jadi kalau sekarang misalnya peserta mata kuliah ini ada lebih dari 30, maka 30 mahasiswa nanti ini bisa memiliki spesifikasi yang berbeda-beda, bisa memiliki kekhususan yang berbeda-beda, tetapi bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung. Seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, tentu saja peta geologi itu ada aturan-aturan mainnya, dan aturan-aturan main yang ada di peta geologi itu umumnya bersifat standar, artinya itu diketahui oleh semua geologis sehingga mereka bisa dengan tepat membaca peta geologi itu atau membuat peta geologi itu. Jadi peta geologi itu terdiri dari berbagai komponen yang memiliki tata letak khusus. Nah, misalnya di sini tentu saja bagian utama dari sebuah peta geologi itu adalah petanya sendiri. Jadi peta geologi. Nanti kemudian di sudut kiri atas itu ada instansi penerbit. Ya, misalnya di sini Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi itu dituliskan di sudut kiri atas. Kemudian di sudut kanan peta itu kalau kita membuat peta sistematik, maka disebut peta geologi bersistem. Jadi disebutkan di sini nomor petanya, kemudian skalanya seperti apa. Kemudian ada korelasi satuan peta. Jadi di sini dikorelasi antara satuan-satuan peta yang ada, umurnya bagaimana, dan korelasinya nanti dengan geologi regional. Kemudian ada deskripsi satuan batuan atau formasi. Jadi ini ada satuan batuannya di sini atau formasinya di sini, kemudian deskripsinya di sebelah kanan. Kemudian ada simbol-simbol yang ada dalam peta, ya. Ini simbol-simbolnya banyak macam, ya. Nanti kita akan lihat lebih khusus. Kemudian ada utara peta lengkap dengan deklinasinya. Ya, saya kira adik-adik semuanya sudah paham dengan deklinasi, ya. Artinya deklinasi itu kan penyimpangan antara utara magnetik dengan utara sebenarnya atau utara geografi. Ya, seperti itu. Itu adalah deklinasi, dan deklinasi itu di setiap tempat berbeda, itu tergantung kepada posisinya dari lintang selatan maupun lintang utara. Semakin ke utara atau semakin ke selatan, maka deklinasi itu biasanya menjadi semakin besar. Kemudian ada peta indeks. Jadi peta indeks ini kalau kita membuat suatu peta bersistem, maka peta kita itu ada dalam satu area yang sudah dibagi-bagi menjadi lembar-lembar peta yang secara bersistem. Jadi ada nomornya masing-masing. Ini tinggal kita cari, misalnya ini nomor berapa yang kita mau petakan. Ini tinggal ini, kalau mau beli buku peta geologi yang regional, ini sebenarnya sudah lengkap seluruh Indonesia, itu bisa dibeli di salah satunya di P3G atau Pusat Penelitian dan Pemetaan Geologi yang ada di Bandung. Nah, di situ jadi peta indeks ini menunjukkan posisi kita di dalam sistem penomoran peta seperti ini. Itu peta indeks. Nah, kemudian ada penampang geologi. Sekali lagi, penampang geologi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peta geologi.
Kemudian ada skala peta, ya. Skala peta ini biasanya disajikan dalam bentuk numerik maupun grafis seperti ini. Jadi ini grafisnya. Kemudian ada juga numeriknya biasanya. Numeriknya ada di sini. Jadi dituliskan 1:250.000. Kemudian ada skala batang seperti ini, ya, grafisnya. Kemudian ada nama lembar atau nama judul petanya, ya, peta geologi. Misalnya ini contoh peta geologi lembar Balikpapan, Kalimantan, ya. Kemudian peta inset, lokasi gambar. Jadi ingat, bedakan selalu antara peta inset dengan peta indeks. Dan ini kadang-kadang mahasiswa terbolak-balik nih, peta inset dengan peta indeks. Jadi kalau peta inset itu menunjukkan lokasi dalam suatu area grafis. Misalnya dalam contoh di sini adalah Kalimantan. Ini kita ambil Pulau Kalimantan, kemudian kita blok atau berikan kotak pada daerah yang merupakan tempat dari pemetaan kita. Jadi kalau inset ini menunjukkan lokasi dalam satu pulau atau dalam satu area yang lebih luas yang mudah dikenali, dan peta indeks ini adalah posisi di dalam sistem penomoran. Nah, kemudian ada keterangan lain di sini. Ini bisa ada, bisa tidak, ya. Tapi secara keseluruhan peta ini seperti ini. Nah, sekali lagi adik-adik sekalian, tata letak peta geologi yang saya sampaikan di sini adalah tata letak peta geologi yang sifatnya regional. Jadi sifatnya berskala kecil. Nah, kalau misalnya nanti untuk keperluan pendidikan, keperluan khusus lainnya, yang skalanya besar, misalnya 1:10.000, 1:25.000, atau 1:5.000, dan seterusnya seperti itu, maka tata letaknya itu tidak baku seperti ini. Jadi agak berbeda tergantung kepada siapa yang membuatnya. Tetapi sekali lagi, pasti dalam peta geologi itu adalah ada peta geologinya, ada penampang geologinya, ada judul petanya, ada keterangannya, ada penunjuk utara, skala, dan seterusnya seperti itu. Cuma tata letaknya tidak persis mungkin sama seperti ini. Nah, sekali lagi ini adalah contoh peta geologi. Ini kebetulan adalah lembar Balikpapan, ya. Nah, perlu adik-adik perhatikan bahwa peta geologi itu sebenarnya tidak mengenal batas administrasi. Jadi kita tidak mengenal, oh ini daerah Kota Madya Balikpapan, ini Kota Madya Samarinda, ini Kabupaten Kutai Kertanegara, dan seterusnya. Tidak mengenal seperti itu. Tetapi semua area itu dibuat dibatasinya itu hanya berdasarkan formasi-formasi geologinya, bukan berdasarkan administrasi. Penamaannya tentu saja tergantung kepada lokasi yang paling menonjol yang ada di dalam peta itu. Nah, kebetulan lembar yang saya contohkan ini adalah lembar Balikpapan karena tentu saja kota Balikpapan yang paling menonjol di area ini. Nah, bagaimana kita menyajikan data di dalam peta geologi ini? Penyajian data-data geologi itu bisa dalam berbagai bentuk. Jadi misalnya ini adalah contoh peta geologi. Ini peta geologi ini adalah peta geologi yang saya perbesar dari peta geologi lembar Balikpapan ini. Ini pada area Samarinda. Nah, coba kita lihat di dalam potongan peta ini itu bagaimana kita menyajikan data-data geologi itu. Jadi data-data geologi itu disajikan pertama dengan menggunakan warna. Nah, warna ini sangat baku. Jadi tidak bisa kita sembarangan memberikan warna. Jadi kalau di dalam geologi itu biasanya sudah ada suatu tetapan. Misalnya batu pasir itu pasti warnanya kuning, batu gamping itu warnanya biru, batuan beku warnanya pasti merah, batuan metamorf itu pasti warnanya ungu. Kemudian batuan sedimen klastik kasar itu pasti warnanya coklat, dan seterusnya seperti itu. Itu baku. Kecuali kalau misalnya di dalam satu area peta itu terdapat beberapa satu batuan yang batuan utamanya itu sama. Jadi contoh misalnya di lembar Balikpapan ini atau di daerah Samarinda ini, hampir semua formasi atau bahkan semua formasi, semua satuan batuan yang ada di dalam peta geologi atau geologi di daerah Samarinda ini dan sekitarnya itu terdiri dari batu pasir. Tinggal variasinya ada yang mengandung
batu gamping, ada yang mengandung batu bara, ada yang sifatnya agak lempungan, dan seterusnya seperti itu. Nah, karena semua batuan utamanya itu adalah batu pasir, maka kemudian warnanya itu agak menjadi menyimpang. Jadi tetap warna kuning digunakan, kemudian ada mungkin kuning muda atau hijau muda dan sebagainya, itu seperti itu. Tetapi kalau misalnya setiap formasi itu batuannya memang betul-betul berbeda, maka pasti akan mengikuti simbol-simbol warna yang sudah ditetapkan. Seperti tadi, konglomerat breksi berwarna coklat, batu pasir berwarna kuning, kemudian lempung berwarna hijau, kemudian apalagi ya, batuan beku warna merah. Nanti batuan beku ini tinggal simbol-simbol grafisnya bisa dibedakan mana yang batuan beku asam, intermediate, kemudian basah, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini cara pertama untuk menyajikan data geologi itu dengan menggunakan warna. Kemudian juga menggunakan huruf. Huruf ini biasa untuk menandai formasi. Misalnya di sini ada contoh TMBP. Nah, TMBP ini menunjukkan dua huruf pertama itu adalah umur dari formasi itu, dan kemudian dua huruf berikutnya itu adalah nama formasinya. Jadi kalau misalnya TMBP itu kita baca Tersier Miocene Balikpapan. Nah, itu jadi T-nya itu adalah Tersier, huruf besar karena dia nanti ingat lagi di skala waktu geologi bagaimana menuliskan umur. Jadi Tersier Miocene Balikpapan. Kemudian ada TMPB, ini terbalik nih. Kalau ini TMBP, ini TMPB. Berarti ini Tersier Miocene Pulau Balang. Nah, bisa ada perhatikan kalau misalnya TM, ini juga TM, Tersier Miocene, berarti umurnya sama. Umurnya sama aja, berarti waktu pembentukannya hampir sama. Cuma sumber material yang membentuknya itu yang berbeda-beda. Nah, itu salah satu contoh penyajian data dengan huruf. Kemudian bisa dengan bentuk garis. Garis ini untuk menyatakan kontak antar batuan, patahan atau sesar, lipatan. Kemudian bisa juga batas antara ini tadi sudah ada kontak ya, batas antara litologi. Jadi contoh misalnya ini adalah lipatan ya. Lipatan, garis mungkin, kemudian ada simbol sinkrin seperti ini. Kemudian ini ada lipatan juga, simbolnya berbeda, ini antiklin. Kemudian ini ada garis yang ada seperti gergaji ini. Gergaji ini menunjukkan bahwa ini adalah simbol sesar naik. Kemudian ada yang model seperti ini. Ini menunjukkan ini adalah sesar geser atau strike slip fault. Seperti itu simbol-simbol. Kemudian diperhatikan ada yang berupa garis tegas seperti ini, ada berupa garis putus-putus seperti ini. Ini garis putus-putus. Jadi kalau garis tegas itu adalah garis yang artinya kita yakin bahwa garis itu melalui area yang digaris, atau kalau putus-putus berarti itu diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Mungkin karena datanya kurang atau karena hasil interpretasi, ya, hasil interpretasi. Kemudian berikutnya ada simbol-simbol khusus, misalnya strike dip, ya. Strike dip ini misalnya contoh ini adalah simbol strike dip ya. Jadi pasti adik-adik sudah tahu semuanya, sudah sangat menguasai cara membaca simbol strike dip. Kalau strike dipnya seperti ini berarti kemungkinan besar strike-nya adalah sekitar N30 derajat atau N20 derajat ya, kurang lebih, nanti diukur dengan busur baru kita tahu pasti, dengan dip sekian ya. Jadi dipnya ke arah tenggara. Nah, ini terbalik misalnya dengan ini. Ini strike-nya berarti sekitar N190 atau 200 derajat E dengan dip sekian. Itu cara membacanya. Kemudian ada simbol-simbol lain, misalnya contoh ini menunjukkan bahwa di daerah ini ada batu bara, ya. Ada simbol seperti ini. Nanti simbol semua bahan galian yang lain ada. Ya. Jadi sekali lagi bahwa penyajian data geologi itu bisa dalam bentuk warna, huruf, garis, maupun dalam bentuk simbol-simbol khusus. Nah, legenda atau keterangan di dalam peta geologi itu, tadi itu yang dijanjikan dalam bentuk huruf, bentuk garis, bentuk simbol-simbol khusus, dan seterusnya, ini memuat penjelasan mengenai semua warna dan simbol yang digunakan. Itu adalah legenda. Jadi tadi itu, misalnya kita harus membuat di dalam legenda itu daftar simbol warna. Jadi kalau misalnya
di dalam peta geologi yang kita buat, itu kita membagi satuan batuannya itu menjadi 3 atau 4, maka 3 atau 4 satuan batuan itu harus kita tampilkan semua di keterangan. Misalnya contoh ini kemudian deskripsinya seperti apa. Nah, ingat, perhatikan bahwa urutannya ini selalu dimulai dari yang paling tua. Jadi ini yang paling bawah ini selalu, yang di bawah itu selalu tua, kemudian makin ke atas makin muda, ya, seperti itu. Kemudian ada daftar simbol, garis, dan struktur, ya seperti tadi, ya. Ini ada antiklin, sinklin, ada sesar naik, ada banyak macam simbol-simbolnya. Kemudian simbol-simbol geologi lain, misalnya lokasi endapan mineral berharga, fosil, patahan, dan seterusnya. Kalau simbol batuan, ini tadi yang sudah sempat saya singgung, ini konglomerat breksi itu umumnya warnanya coklat, tapi kalau konglomerat dia adalah simbol bulat-bulat berselang-seling seperti ini, kalau breksi segitiga berselang-seling seperti ini, batu pasir titik-titik yang berselang-seling, batu lanau garis titik yang berselang-seling, warnanya seperti ini, batu lempung garis selang-seling, serpi ini garis lurus, ya, garis lurus. Kemudian naval ini seperti huruf S yang rebah, berlanjut. Batu gamping seperti susunan batu bata. Kemudian batuan beku ini merah semua, tapi batuan vulkanik itu simbolnya V. Kemudian batuan beku basat simbolnya adalah tanda tambah atau plus berselang-seling. Kemudian batuan beku asam ini dengan minus yang acak. Kemudian batuan metamorf warnanya ungu, ini biasanya digariskan dengan simbol garis yang tidak beraturan. Jadi ini adalah simbol-simbol yang ada dalam legenda. Saya mau nanya, ini kan kami udah ada tugas pemetaan MGL. Nah, yang saya mau tanyakan itu, kalau misalkan di peta regionalnya itu kita lihat satuan batuannya itu dia batuan lempung gitu, Pak. Tapi pas kita pemetaan di lapangan, ternyata yang kita temukan itu dia lebih dominan pasir. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah kita tetap mengikuti yang peta regional atau dari hasil data yang kita dapatkan di lapangan? Terima kasih. Oke, jadi begini. Saya belum sampai sebenarnya tadi di ini karena saya langsung stop tadi. Jadi peta geologi itu kan nanti macam-macam ya. Jadi ada peta geologi regional, ada peta geologi yang peta geologi regional itu ada yang berskala besar, ada yang berskala kecil, dan kemudian ada peta geologi yang sifatnya detail seperti itu ya. Nah, kalau peta geologi yang regional yang berskala besar itu minimal atau paling besar skalanya itu 1:50.000. Biasanya 1:100.000, 1:250.000. Atau bahkan yang berskala lebih kecil lagi itu 1:10.000, 1 seperti itu. Jadi skalanya itu sangat kecil. Nah, sehingga kemudian kalau kita melakukan penelitian pada daerah-daerah yang lebih kecil, nah bisa saja kita dapatkan batuan yang berbeda dengan batuan utama yang dalam formasi. Tapi perlu dipahami begini. Formasi itu, ini pahami dulu baik-baik ya. Formasi itu identik dengan satuan batuan. Ingat, formasi batuan identik dengan satuan batuan. Terus apa bedanya? Disebut formasi batuan kalau satu satuan batuan itu sudah dinyatakan resmi. Artinya sudah diterima oleh IAGI sebagai satu satuan resmi. Jadi contoh, kalau saya sebutkan formasi Balikpapan, berarti itu sudah diakui secara resmi oleh IAGI. Nah, kalau misalnya di dalam formasi Balikpapan ini, saya petakan di Balikpapan, kan formasi Balikpapan ini bisa ditemukan di Balikpapan, bisa ditemukan di Samarinda, dan bisa ditemukan di Tenggarong, dan seterusnya seperti itu. Kalau saya petakan di daerah Samarinda, ternyata di dalam formasi Balikpapan ini ada satuan batuan yang lain yang sifatnya agak berbeda, maka saya bisa memberikan nama satuan batuan. Misalnya satuan batu pasir Lempake, misalnya. Atau satuan batu pasir Samarinda Seberang, misalnya seperti itu. Nah, itu disebut satuan batuan. Kenapa disebut satuan batuan? Karena dia belum resmi diakui oleh IAGI. Kecuali kalau misalnya nanti saya sudah petakan formasi Balikpapan ini, kemudian saya membuat satu formasi satuan batuan baru, misalnya tadi batu pasir
Lempake itu, kemudian saya ajukan ke IAGI, diseminarkan pada saat itu, dan diterima IAGI sebagai satu satuan baru, maka itu meningkat menjadi disebut formasi. Ya, paham sampai di situ ya? Sehingga kalau kita misalnya ke suatu daerah, misalnya daerah ini ternyata adalah formasi Balikpapan nih. Saya ke suatu daerah dan ternyata di dalam daerah itu kok batuannya berbeda dengan yang disebutkan di dalam formasi Balikpapan. Nah, itu tidak masalah karena skala kita lebih besar. Seperti itu, berskala besar. Tapi ingat, kalau kita menyebutkan satu formasi batuan atau satu batuan, maka tidak berarti, misalnya saya sebutkan tadi formasi batu pasir Lempake, tidak berarti bahwa di dalam formasi batu pasir Lempake itu hanya ada batu pasir. Bisa saja ada yang disebut dengan anggota. Kalau bahasa Inggrisnya disebut member. Nah, membernya ini bisa berupa batu lempung, bisa berupa batu gamping, dan seterusnya seperti itu. Sekali lagi, ini kita bermain skala. Semakin besar skala, semakin detail yang kita petakan. Sehingga bisa jadi yang tadinya hanya disebut batu pasir, kemudian ternyata setelah di skalanya diperbesar, oh ternyata ada satuan baru lagi, misalnya satuan batu lempung Lempake, satuan batu gamping Lempake. Bisa seperti itu. Tergantung pengembangan kita. Ya, cukup paham ya? Paham, Pak. Terima kasih banyak. Ya, ada lagi yang lain yang mau diinikan? Jadi sekali lagi ingat kita bermain dengan skala kalau kita bicara peta geologi, ya. Semakin besar skala, maka semakin detail pemetaan satuan batuan yang kita buat, ya. Jadi misalnya contoh, kalau kita melihat peta lembar Balikpapan, maka kita akan melihat struktur lipatan. Umumnya itu struktur lipatan yang disebut dengan antikloniorium itu berarah utara selatan, dari utara ke selatan. Tetapi kalau misalnya kita petakan daerah yang lebih sempit, misalnya hanya petakan 5 kali 5 km atau 10 kali 10 km, maka bisa jadi kita dapatkan lipatan yang arahnya bukan utara selatan, tapi malah berarah timur barat misalnya. Kenapa? Karena ingat, di dalam struktur geologi itu ada yang disebut dengan orde. Orde 1, orde 2, orde 3. Jadi ada misalnya lipatan utama, kemudian lipatan ini ada menyeret lipatan yang lain yang arahnya beda, dan seterusnya berbeda seperti itu. Jadi sama kalau misalnya ada kain itu kemudian saya coba rumukan, maka akan kelihatan rumukan utamanya itu atau lipatan utamanya itu, lengkungan utamanya itu pasti tegak lurus terhadap arah tekanan saya kan, tangan saya. Tapi pasti ada juga yang arahnya berbeda, kecil-kecil. Itu yang disebut dengan orde 1, orde 2 dan seterusnya. Baik adik-adik sekalian, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Selalu jaga kesehatan, selalu semangat belajar ya. Jangan kehilangan semangat karena kuliah dari rumah masing-masing atau dari tempat masing-masing. Tetap bersemangat, tapi selalu saya ingatkan kepada adik-adik sekalian, setiap kali kuliah dengan dosen siapapun, mata kuliah apapun, selalu utamakan adab sebagai seorang yang penuntut ilmu, adab seorang penuntut ilmu. Selalu tampil sopan, selalu menghargai dosen yang siapapun dosen yang lagi mengajar, aktifkan kamera adik-adik sekalian, karena kalau Anda tidak mengaktifkan itu sebenarnya agak kurang sopan ya, saya selalu sampaikan seperti itu. Jadi saya kira cukup adik-adik sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kita bisa kuliah lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.